Sofia terbangun oleh suara ketukan yang cepat dan panik. Hatinya berdebar saat dia melihat Alessandro dan Luca juga terbangun. Tatapan mereka penuh kekhawatiran. "Apa itu?" tanya Luca dengan suara berbisik. Sofia tidak menjawab, hanya menunggu dengan cemas. Wanita tua itu masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang pucat. "Kita harus pergi sekarang," serunya. "Orang-orang yang mencarimu sudah tiba di desa." Rasa takut menyelimuti mereka dan tanpa berpikir panjang, Alessandro mengangguk. "Kami harus bersembunyi di tempat lain," katanya. Suaranya tegas meskipun gemetar. Mereka cepat-cepat mengenakan pakaian mereka dan mengikuti wanita tua itu keluar dari ruangan. Wanita itu membimbing mereka melewati pintu belakang rumah, membawa mereka ke ladang sayuran di belakang. "Sembunyilah di balik semak-semak itu," katanya, menunjuk ke arah sekelompok tanaman yang tinggi. "Aku akan mencari tahu di mana mereka berada." Sofia dan yang lainnya segera bersembunyi, berusaha menyembunyikan diri sebaik mungkin. Suara langkah kaki dan percakapan semakin mendekat, dan Sofia bisa merasakan ketegangan di udara. "Kita tidak bisa tertangkap," bisiknya pada Alessandro. "Tenang aja," jawab Alessandro berusaha menenangkan. "Kita akan baik-baik saja." Beberapa menit kemudian, suara di luar semakin jelas. "Kami tahu kalian ada di sini," teriak seorang pria. "Jangan sembunyi, kita hanya ingin berbicara." Sofia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka ditemukan. Dia mencengkram tangan Alessandro, berharap bisa memberikan sedikit kekuatan. Tiba-tiba, suara wanita tua itu terdengar dari jarak jauh. "Kalian harus pergi, ini bukan tempat untuk bersembunyi," dia berteriak. Sofia merasa hatinya teriris. Wanita itu sudah melakukan segalanya untuk membantu mereka, dan sekarang dia dalam bahaya. "Sofia, dengarkan aku," bisik Alessandro. "Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita." Sofia mengangguk meskipun rasa takutnya semakin menggelanyuti pikirannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam berusaha menenangkan diri. "Mari kita pergi di sisi lain ladang dan cari jalan keluar dari desa," saran dari Luca. Mereka bergerak dengan hati-hati, merangkak di antara semak-semak. Ketika mereka semakin dekat dengan tepi ladang, suara langkah kaki semakin menjauh. Mereka menunggu sejenak untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka sebelum melanjutkan. "Ayo cepat," seru Alessandro. Mereka melanjutkan perjalanan, berpindah dari satu semak ke semak lainnya, hingga akhirnya mereka sampai di pinggir ladang. Di depan mereka, jalan setapak kecil mengarah ke hutan di luar desa. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah itu. Semangat untuk bertahan hidup mendorong mereka meskipun keringat mengalir di dahi dan nafas mereka mulai memburu. Saat mereka memasuki hutan, rasa aman mulai kembali. Di balik pepohonan, mereka merasakan seolah-olah mereka telah terlepas dari cengkraman kegelapan. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. "Mari kita cari tempat persembunyian yang lebih aman di dalam hutan," kata Alessandro. "Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama." Mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, berusaha menemukan tempat yang lebih terlindungi. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sebuah gua kecil di antara pepohonan. "Ini bisa menjadi tempat yang baik untuk bersembunyi," usul Luca. "Mari kita masuk," jawab Sofia, merasakan kelegaan saat mereka memasuki gua tersebut. Di dalamnya udara terasa sejuk dan lembab, jauh dari dunia luar yang berbahaya. Mereka duduk di dalam gua, mencoba menenangkan diri setelah pelariannya menegangkan. Sofia menatap Alessandro dan Luca, merasakan rasa syukur yang mendalam.
kita berhasil, katanya. Meskipun hatinya masih berdebar-debar. Alessandro mengangguk, tapi kita tidak bisa lengah. Mereka masih mencarimu, katanya. Kita harus merencanakan langkah selanjutnya. Sofia mengingat kembali semua yang telah terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Suaranya penuh harapan. Kita perlu menemukan cara untuk menghubungi orang-orang yang bisa membantu kita, jawab Alessandro. Mungkin ada kelompok di luar desa yang bisa melindungi kita. Apakah kita punya cukup waktu? Tanya Luka khawatir. Kita harus mencobanya, kata Sofia. Kita tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Kita harus berjuang untuk kebebasan kita. Alessandro tersenyum melihat keberanian Sofia. Kau benar, kita akan menemukan jalan keluar dari ini bersama-sama. Malam semakin larut, dan mereka menghabiskan waktu berbicara tentang rencana masa depan. Rasa ketakutan mulai tergantikan oleh harapan, dan Sofia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang tumbuh di antara mereka. Ikatan yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, termasuk ancaman dari luar. Mereka berjanji untuk tetap bersama menghadapi apapun yang datang. Sofia merasa beruntung memiliki Alessandro dan Luka di sisinya. Dalam hati, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan menghadapi masa depan sendirian. Di dalam goa yang gelap dan sejuk, Sofia, Alessandro, dan Luka berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa tinggal di tempat itu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Rasa cemas menggantung di udara dan setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Kita perlu mencari tahu di mana mereka berkumpul, kata Alessandro mencoba menyusun strategi. Kalau kita bisa menemukan markas mereka, kita mungkin bisa mencari cara untuk menyerang balik. Sofia mengangguk, meski hatinya berdebar mendengar rencana itu. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Kita tidak tahu siapa mereka atau berapa banyak orang yang terlibat, tanyanya. Betul, jawab Luka. Tapi kita bisa menyamar, kita bisa berpura-pura menjadi pengembara atau pedagang yang tidak berbahaya. Jika kita bisa masuk ke desa, kita mungkin bisa mendapatkan informasi. Alessandra tersenyum, tampak bangga pada pemikiran Luka. Itu ide yang bagus. Kita bisa berpisah dan mengumpulkan informasi dari beberapa arah. Jika ada yang mencurigakan, kita bisa berkumpul kembali di sini. Mereka semua setuju dengan rencana tersebut. Walau takut, perasaan persatuan dan keberanian menguatkan mereka. Mereka mulai membahas apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka akan berkomunikasi jika ada yang merasa terancam. Ketika malam menjelang, mereka merencanakan penampilan mereka. Sofia berencana untuk mengenakan gaun sederhana yang bisa menyamarkannya sebagai pedagang bunga. Alessandro akan berpura-pura sebagai penjaga yang mengawal Sofia, sementara Luka berperan sebagai teman mereka yang sedang bepergian. Setelah selesai merencanakan, mereka istirahat sejenak. Sofia merasakan ketegangan di antara mereka. Tetapi di saat yang sama, dia juga merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Alessandro. Mungkin rasa cinta yang tumbuh di antara mereka memberikan keberanian untuk menghadapi semua ini. Terima kasih Alessandro, kata Sofia saat mereka duduk di luar goa, melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam. Kau selalu melindungiku. Alessandro tersenyum. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Sofia merasakan jantungnya berdebar. Meskipun situasi mereka tuh sulit, perasaan ini memberinya harapan dan kekuatan. Keesokan harinya, dengan persiapan yang matang, mereka mulai berangkat menuju desa. Hutan yang sebelumnya terasa aman kini tampak menakutkan. Setiap suara di sekeliling mereka membuat Sofia semakin tegang. Ketika mereka memasuki desa, suasana sepi menyelimuti jalanan. Penduduk tampak curiga dan cemas, seolah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Sofia menatap Alessandro dan dia bisa melihat keraguan di wajahnya. Ayo, tetap tenang, bisik Alessandro. Ingat, kita hanya berpura-pura.
Mereka melangkah lebih dalam ke desa, bertanya-tanya tentang situasi di sekeliling mereka. Sofia berusaha mengingat aroma bunga segar yang biasanya ada di sekitar kios bunga. Tetapi hari itu semuanya terasa hampa. Setelah berkeliling, mereka menemukan sebuah kedai yang tampaknya ramai dengan orang-orang. Dengan berani, mereka memasuki tempat itu berusaha terlihat wajar. Di dalam kedai, Sofia merasakan ketegangan di udara. Mereka mengamati sekeliling sambil mendengarkan percakapan orang-orang di sekitar. Kita harus mencari tahu siapa yang memimpin kelompok ini, bisik Luka. Mungkin dia bisa memberikan informasi tentang mereka yang mengejar kita. Tiba-tiba Luka melihat seorang pria besar dengan tatapan tajam yang duduk di sudut ruangan. Dia tampak berkuasa dan diakui oleh semua orang di sekitarnya. Itu dia, bisik Luka menunjukkan pria itu pada Alessandro dan Sofia. Kita harus mendekatinya, jawab Alessandro. Biar aku yang berbicara, kau dan Luka tetap di belakangku, ucap Sofia. Mereka berusaha mendekat dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan identitas mereka. Saat mereka semakin dekat, Sofia bisa mendengar percakapan pria itu dengan beberapa orang lainnya. Dia tidak bisa terus bersembunyi selamanya, ujar salah satu pengikutnya. Kami akan menemukannya. Sofia menggigil mendengar namanya disebut. Rasa ketakutan kembali menyelimuti hatinya, tetapi dia berusaha tetap tenang. Kita harus cepat, bisik Luka. Jika kita terlalu lama, mereka akan mencurigai kita. Alessandro meneguk air liurnya. Ingat, kita di sini untuk mencari informasi, katanya. Jangan menarik perhatian. Ketika mereka mendekat, Alessandro menyapa pria itu. Selamat pagi tuan, katanya dengan suara yang tenang, berusaha bersikap ramah. Kami hanya pengembara yang ingin mencari peluang di desa ini. Pria itu memandang Alessandro dengan curiga, tetapi tidak segera menolak. Apa yang kalian cari? Tanyanya. Suaranya dalam dan mengancam. Bunga segar, jawab Sofia, berusaha menunjukkan keahliannya dalam berdagang. Aku menjualnya di desa lain dan berharap bisa mendapatkan beberapa petunjuk di sini. Pria itu tersenyum sinis. Bunga, di tengah kekacauan ini, kau mungkin akan lebih baik mencari sesuatu yang lebih berharga. Sofia merasakan keraguan dalam kata-katanya, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Kami hanya ingin membantu, katanya. Kami bisa bekerja sama dengan siapapun yang membutuhkan. Pria itu memandangi Sofia dengan tatapan tajam. Kami tidak membutuhkan bantuan dari orang asing, katanya. Suaranya dingin dan penuh ancaman. Jika kau tidak hati-hati, kau akan menyesal telah datang ke sini. Sofia merasakan jantungnya berdebar, tetapi dia tahu mereka tidak bisa mundur sekarang. Kami hanya ingin informasi, katanya, berusaha tetap tenang. Siapa yang memimpin kelompok ini? Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kau beruntung, gadis. Aku bisa memberimu informasi, tetapi tidak tanpa harga. Alessandro menahan nafas, merasakan ketegangan di udara. Apa harga itu? Tanyanya, suaranya tegas. Informasi akan datang dengan resiko, tapi jika kalian bersedia mengambil resiko, aku bisa membantu kalian. Sofia saling berpandangan dengan Alessandro dan Luca. Ini adalah kesempatan yang mereka butuhkan, tetapi juga bisa menjadikan jebakan. Mereka harus berhati-hati. Mari kita bicarakan di tempat lain, kata Alessandro, berusaha mengendalikan situasi. Kita tidak bisa membicarakannya di sini. Pria itu tersenyum, matanya bersinar dengan ketertarikan. Baiklah, ikut aku. Mereka mengikuti pria itu keluar dari kedai dan menuju ke arah yang lebih sepi. Hati Sofia berdebar-debar, merasakan ketegangan yang terus meningkat. Mereka telah melangkah ke dalam permainan berbahaya, tetapi mereka tidak bisa mundur sekarang. Di benak Sofia, harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Jika mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, mereka mungkin bisa merencanakan langkah selanjutnya untuk membebaskan diri dari cengkraman mafia
yang mengancam kehidupan mereka.